Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa satu emiten yang siapa gerakan saat ini masih bergerak sideways dan ternyata laba bersih tahun 2023 nya masih melonjak 425%. Bagaimana potensi saham di depannya, apakah masih layak untuk kita entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham ASA. Saham ASA hari Kamis kemarin ditutup turun hampir 2% ke harga 775. Bisa kita lihat di grafik. Cara pergerakan ASA sebelum sudah mulai membaik, berhasil naik di atas garis EMA 50. Setelah berhasil naik di atas garis EMA 50, bisa kita lihat ASA terus naik. Tapi mencoba break garis EMA 150 pada tanggal 25 Maret, ternyata belum berhasil break. Dan candlenya memang tidak oke. Shadow candle semakin panjang, terbentuk candle merah. Sehingga satu minggu ini ASA masih melanjutkan penurunan. Dan saat ini bisa kita lihat ASA mencoba untuk menembus support di EMA 50 yang saat ini sekitar 780. Jadi memang ASA cara pergerakan belum uptrend karena masih gagal break garis EMA 150. Dan apabila minggu depan ternyata tembus garis EMA 50, memang ASA masih ada potensi untuk melanjutkan downtrend kembali. Tapi jika kita lihat kemarin kalau pemberitaan dengan judul laba ASA melonjak 400% lebih di tahun 2023. Dan laporan keuangan ASA di tahun 2023 masih oke. Dan jika kita perhatikan di broker summary, penurunan 1% lebih ini asing masih akumulasi, dan di broker summary ini juga terpantau malah ada akumulasi. Jadi untuk ASA, apabila teman-teman mau coba pantau, menurut saya masih menarik untuk coba dipantau. Tapi entry apabila memang terkonfirmasi minggu depan ASA berhasil break 780. Apabila berhasil naik kembali di atas 780 baru ikutan entry. Dan target take profit jangka pendek bisa di sekitar 830 sampai maksimal di garis EMA 150 di sekitar 855. Jadi tetap sebaiknya hanya trading jangka pendek atau swing trade apabila kita dapat di support, karena apabila tetap setelah berhasil rebound tapi masih gagal break garis EMA 150, maka ASA cara pergerakan masih berpotensi untuk sideways cenderung downtrend. Selanjutnya ASLC, jika kita perhatikan karena usaha ASA ini hari Kamis kemarin turun 6% ke 109. Cara pergerakan ASLC lebih oke daripada ASA. ASLC setelah berhasil break garis EMA bisa kita terus bergerak naik, tapi saat ini tertahan di 120. Jadi beberapa kali memang sempat harga berada di atas 120. Hari Kamis juga opening di harga atas, tapi tetap saja cara candle ini belum terkonfirmasi break. Dan bisa kita lihat laporan keuangan ASLC juga sebenarnya masih oke. Di tahun 2023 kenaikan labanya masih naik 8 kali lipat. Dan jika kita perhatikan di broker summary, penurunan 6% lebih ini sebenarnya tidak ada distribusi. Dan asing memang terpantau dalam beberapa hari terakhir masih distribusi sama ASLC. Dari data yang kita dapat, cara teknikal ASLC memang saat ini masih oke walaupun hari Kamis kemarin turun 6% lebih karena masih berada di atas garis EMA 50 150. Dan cara trend memang lebih oke daripada saham ASA. Tapi ingat seperti penjelasan saya sebelumnya pada saat analisa saham ini, cara pergerakan ASLC pergerakan sangat liar. Jadi apabila teman-teman entry, teman-teman harus sangat disiplin. Dan saat ini bisa kita lihat karena candle hari Kamis sangat solid, candle merahnya, saya lihat ASLC masih ada potensi untuk mengetes garis EMA 50 sampai garis EMA 150 yang saat ini sekitar 102. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry, paling aman menurut saya adalah coba tunggu di sekitar 100 sampai garis EMA 150. Jadi tunggu terkoreksi dulu, apabila pas terkoreksi mengetes target harga ini ASLC masih bisa bertanda rebound, baru coba ikut entry. Dan ingat, ini pergerakan sangat liar, teman-teman harus sangat disiplin. Selanjutnya saya coba update lagi pergerakan dari saham PTPP. Bisa kita lihat PTPP secara pergerakan juga masih belum berhasil break garis EMA 150. Karena selalu saya jelaskan, fokus utama saya atau prioritas saya itu garis EMA 50 150. Apabila sebuah saham berhasil naik di atas garis EMA 50, maka potensi itu mengetes garis EMA 150. Tapi ingat, apabila beberapa kali mengetes ternyata masih gagal, harus hati-hati, cara pergerakan itu belum terkonfirmasi uptrend. Walaupun PTPP sempat naik dari 400 ke sampai 550. Tapi cara teknikal ini belum terkonfirmasi uptrend. Saat ini masih ada potensi untuk malah menembus kembali garis EMA 50. Jadi jika kita perhatikan sebelumnya mengetes garis EMA 150 gagal, sempat break garis EMA 50 di sini, tapi keesokan harinya PTPP berhasil force breakout untuk supportnya, berhasil naik kembali di atas garis EMA 50. Sempat naik tinggi mengetes garis EMA 150 tapi tetap masih gagal, turun kembali ke garis EMA 50 masih bisa bertanda rebound. Setelah berhasil rebound tetap gagal melewati garis EMA 150 sampai 550. Setelah itu satu minggu ini bisa kita lihat PTPP masih lanjut turun
dan penurunan hari Kamis turun 3% lebih dengan candle yang lumayan solid. Dan saat ini kembali mengetes harga 480. Dan jika kita perhatikan penurunan 3% lebih ini terpantau ada distribusi asing juga dalam beberapa hari terakhir mulai keluar dari saham PTPP. Jadi untuk PTPP, apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, bisa coba tunggu di 480 ini, karena saat ini masih berupa support. Apabila minggu depan PTPP terpantau masih bisa bertahan dari rebound 480, bisa coba entry untuk spekulatif buy dengan target take profit di garis EMA 50 di 496 sampai 500. Selanjutnya saya coba update lagi saham ERA yang jika kita perhatikan dalam beberapa minggu terakhir ini belum berhasil break garis EMA 150. Jadi jika kita perhatikan ERA saat turun di bawah garis EMA 50 150 sempat turun mengetes 410, satu mulai sideways, beberapa kali sempat mencoba break garis EMA 150 selalu gagal. Tapi secara pergerakan menurut saya menarik apabila ERA berhasil break garis EMA 50 150 karena akan mulai uptrend. Tapi saat ini wait and see dulu, dan paling aman adalah buy on breakout daripada kita tunggu di sekitar 410 untuk buy on support. Dan bisa kita perhatikan untuk ERA, bisa kita lihat cara pergerakan sebenarnya ERA menarik. Secara pergerakan asing masih masuk akumulasi dan beberapa hari terakhir, dan sebelum juga asing sudah mulai akumulasi saham ERA. Dan di broker summary pun terpantau bisa kita lihat ini masih ada akumulasi. Jadi secara bandamologi sudah mulai ada akumulasi, dan sebenarnya dalam beberapa minggu terakhir ini pada saat sideways sudah mulai ada akumulasi. Tapi secara teknikal memang ini belum oke karena belum berhasil melewati garis EMA 50 150. Jadi paling aman buy on breakout apabila berhasil break 430 dengan target di 450. Apabila gagal break, teman-teman mau tunggu di 410, sebenarnya masih bisa, tapi harus lebih disiplin. Dan jadikan 430 untuk target take profit. Karena walaupun bisa rebound, tetap secara pergerakan ini masih belum aman. Apabila berhasil rebound, mencoba break masih gagal dan teman-teman tidak take profit, takutnya malah lanjut turun menembus 410 menuju 400 dan ERA akan mulai downtrend. Ini yang harus diperhatikan apabila kita entry di support. Karena secara pergerakan ini masih belum terkonfirmasi adanya reversal, takutnya malah melanjutkan downtrendnya. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.